Baik, pada tutorial ini akan dibahas fungsi CONIF, SUMIF, dan logika if. Oke, untuk datanya seperti ini, kita akan bahas dari fungsi CONIF. Di mana fungsi CONIF ada yang menggunakan CONIF dan CONIFs. Nah, contoh kita punya data nilai seperti berikut ya. Ada nama, kemudian ada jenis kelamin, nilai. Nanti kita akan cari di sini berapa jumlah laki-laki berdasarkan satu kolom ini. Jadi fungsi CONIF ini akan menyeleksi data berdasarkan satu kolom. Sedangkan fungsi CONIF akan menyeleksi data berdasarkan nantinya dua kolom. Contoh kita awali dengan menghitung jumlah siswa laki-laki. Ini kita langsung saja menggunakan fungsi CONIF. Jadi rumusnya sama dengan CONIF. Nah, selnya kita tempatkan di sini ya. Dan kriterianya kita isi dengan yang kita cari, yaitu laki-laki. Pakai tanda apostrof atau tanda kutip. Maka hasilnya siswa laki-laki adalah 4. Untuk perempuan sama ya. Kita menggunakan fungsi CONIF juga. Ya, kita ganti jadi perempuan. Oke, hasilnya 3. Sedangkan untuk mencari seperti ini, contoh, berapa jumlah siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 60. Nah, ini kita gunakan fungsi CONIF. Jadi akan membandingkan dua kolom ini ya. Oke, seperti ini. Jadi caranya adalah sama dengan CONIF. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kemudian kita bandingkan nilai yang pertama adalah ini. Kolom pertama. Kita cari kriterianya adalah laki-laki. Kemudian kriteria yang keduanya berdasarkan nilai. Ini ya. Nilainya adalah harus lebih besar dari 60. Jadi penulisannya sama ya. Setelah rank itu nanti ada lebih besar dari 60 pakai tanda apostrof. Oke. Nah, jadi siswa yang memiliki nilai di atas 60 itu khususnya laki-laki ada 1 orang. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang untuk menghitung siswa laki-laki yang nilainya lebih kecil dari 60, sama. Jadi rumusnya sama dengan CONIF, kemudian kita blok datanya. Yang dicarinya adalah sama ya, laki-laki. Ini. Kemudian kriteria selanjutnya adalah lebih kecil atau sama dengan 60. Lebih kecil, lebih kecil sama dengan 60. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi ini ranknya mencari jenis kelamin laki-laki. Nah, ini mencari nilainya. Lebih kecil sama dengan 60. Oke saja. Oke. Kita lihat. Nah, kalau kita menemukan hasil 0, kita cek lagi rumusnya. Nah, di sini rumusnya, nah di sini kan ada kesalahan rumus. Harusnya ini tanda kutipnya di sini ya. Nah, oke. Ini. Ya, jadi siswa laki-laki yang lebih kecil atau sama dengan 60 nilainya adalah atau totalnya adalah 3 orang. Oke, jadi itu fungsi untuk CONIF dan CONIFs ya. Jadi membandingkan nilai berdasarkan kriterianya. Oke, untuk keterangan di sini nanti kita isi dengan eh, fungsi logika if. Jadi kalau yang nilainya di atas 60 itu dinyatakan lulus. Jadi seperti ini. Jadi fungsinya hanya sama dengan if.
masuk ke sel ini nilai. Jadi jika nilai lebih besar dari 60 itu adalah hanya lulus gitu ya. Jadi mulainya nanti dari 61 ya yang lulus itu. Selain itu adalah gagal. Oke. Nah, jadi terlihat di sini. Lulus, lulus, gagal. Kalau ini nilai 60 gagal. Kenapa? Karena rumusnya adalah harus lebih besar dari 60. Jadi minimal 61. Oke. Seperti ini. Nah, perlu kita bahas juga fungsi CONIF-nya. Berapa jumlah yang lulus? Ya, caranya tinggal pakai rumus sama dengan CONIF. Kemudian nanti blok sel ininya terangannya adalah lulus. Nilainya adalah 4 ya, atau jumlahnya 4. Ini adalah yang anggap lulus ya. Oke, yang gagal berapa di sini? Kita bikin dulu kotaknya. Nah, rumusnya sama, hanya di sini perbedaannya di kriterianya nanti saya menunjuk ke selnya langsung ke sini. Jadi rumusnya sama dengan CONIF, rank kriterianya ke sini, nah nanti langsung ditunjuk saja ke sini. Ya, ke D. Nah, ini ya. Nah, sebentar. Jadi ini adalah D14 ya. Jadi kita lihat selnya. Jadi rumusnya sama dengan CONIF. Ini langsung ke D14. Jadi tidak perlu menggunakan kriteria teks ya. Nah, jadi gagalnya adalah tiga orang. Jadi rumus yang pertama ini menggunakan kriterianya adalah teks ya. Kalau yang ini menggunakan kriterianya adalah langsung ke selnya, ditunjuk. Di totalnya adalah 7. Oke, demikian untuk sesi pertama ini membahas tentang fungsi CONIF dan CONIFs. Kita lanjutkan tutorial selanjutnya membahas fungsi SUMIF dan SUMIFs.